Ya, pemirsa, bangunan yang dijadikan sebagai empat unit kontrakan di Pasar Minggu, Jakarta Selatan ludes terbakar. Sementara di Jakarta Utara, kebakaran menimpa sebuah gudang akibat bakar sampah sembarangan. Kebakaran yang menimpa sebuah rumah di Jalan Jati Padang Baru, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, terekam kamera warga pada Minggu sore. Dari rekaman ini, api mulai melahap bangunan yang juga dijadikan sebagai 4 unit kontrakan yang dihuni 5 kepala keluarga. Hembusan angin yang kencang membuat api membesar dan melahap seluruh bagian rumah. Sebanyak 9 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Api pun berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Dugaan sementara, api berasal dari korsleting dari salah satu kontrakan. Ini ada 4 rumah, jadi ada 5 kakak. Itu kontrakan atau rumah biasa, rumah tinggal biasa, Pak? Ini rumah kontrakan. Ada korban nggak, Pak? Oh, ini, Pak. Alhamdulillah tidak ada korban. Ya, pemirsa, kebakaran juga terjadi di Semper, Koja, Jakarta Utara pada Minggu sore. Kebakaran kali ini menimpa sebuah bangunan kosong yang sedang dalam tahap renovasi dan dihuni 2 pekerja. Titik api yang sulit dijangkau membuat petugas terpaksa memanjat bagian atap bangunan. Kondisi rumah yang berdekatan juga menyebabkan warga berhamburan di sekitar lokasi. Seorang warga mengatakan kebakaran terjadi akibat ulah pekerja yang membakar sampah di dalam kios sehingga api merembet membakar bangunan. Sampah tukang, kan kosong ini gedungnya, mau direnovasi, bakar sampah di dalam, kebakaran. Tadi ditanya mah katanya nggak apa-apa, ditanyain orang-orang yang samping gini, tahu gede sendiri. Dugaan sementara para pekerja ini bakar sampah. Oh, bakar sampah, Pak? Ya. Itu sempat merembet atau gimana, Pak? Ya, pemirsa, sebuah mobil yang terparkir di Jalan Adiwinata, Menteng, Jakarta Pusat Minggu sore meledak dan terbakar. Ledakan diduga akibat benda diduga bom yang dilempar orang tidak dikenal. Tim Inafis Mabes Polri Minggu malam menyisir lokasi meledaknya sebuah mobil di Jalan Yusuf Adiwinata, Menteng, Jakarta Pusat. Area yang dibatasi garis polisi pun diperluas. Petugas Polsek Menteng bersama tim identifikasi Polres Metro Jakarta Pusat langsung memasang garis polisi usai meledaknya sebuah mobil di Jalan Yusuf Adiwinata, Menteng, Jakarta Pusat Minggu sore. Meski tak sepenuhnya terbakar, mobil bernomor polisi B1812PJH ini mengalami kerusakan pada bagian mesin dan kap depan. Sebelum terjadi ledakan, saksi mata melihat ada orang tak dikenal menaiki sepeda motor yang melemparkan sebuah benda ke arah mobil. Itu setelah dia ledakannya setelah dia naro atau enggak, dia ledakan posisi pas saya lihat 2 meteran dia bunyi gitu. oh dia naro, dia pergi 2 meteran baru bunyi. Iya, semua dia naruh bunyi kan kebakaran. Iya, dia kena juga ya. Dari hasil olah TKP sementara, polisi menemukan sejumlah rangkaian baut, baterai, dan potongan kabel. Meski demikian, polisi belum bisa memastikan apakah benda tersebut bom rakitan atau benda lain. Dugaan ledakan berasap di mobil salah satu pemilik, kita sedang dalami, kita sedang bekerja, kita sedang olah TKP, nanti hasilnya kita akan berikan ke. Kini polisi masih meminta keterangan sejumlah saksi, mengumpulkan bukti serta menelusuri rekaman kamera pengawas di sekitar lokasi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sebuah kapal motor yang membawa 28 penumpang tenggelam di Selat Puku Afu antara Kupang dan Pulau Rote. 2 penumpang tewas, 19 selamat dan 7 orang masih dalam pencarian. Kapal motor kasih yang membawa 28 penumpang tenggelam saat perjalanan dari Tablolong di Kupang Barat menuju Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Diduga kapal nelayan ini tenggelam akibat dihantam gelombang. Kapal ini ditemukan pertama kali oleh kru dari kapal Ekspres Bahari yang kebetulan melintas di lokasi kejadian. Tim Basarnas kemudian mendekat dan mencoba mengevakuasi korban selamat.
Hasil pencarian kita temukan pertama itu adalah bangkai kapalnya dalam posisi tidak tenggelam penuh, namun 80% berada di bawah air. Kemudian dari bangkai kapal itu kita menemukan ada 2 orang korban yang terjebak, yang dia terikat dengan tali dan berhasil kami evakuasi. Itu 1 laki-laki, 1 perempuan dalam kondisi Mike Delta, usia anak-anak. 2 orang tewas dalam kejadian ini, 19 diantaranya selamat sementara 7 masih dalam pencarian. 13 orang yang selamat dievakuasi ke Pulau Rote, 3 lainnya dievakuasi ke Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, seorang pengendara sepeda motor tewas dalam kecelakaan di Jalan Cilikriwut, kilometer 14 Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Diduga korban hendak mendahului kendaraan yang ada di depannya, namun tiba-tiba datang truk dari arah berlawanan. Pengendara sepeda motor yang belum diketahui identitasnya ini tewas di tepi jalan Cilikriwut, kilometer 14 Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada Minggu sore. Sementara motor yang dikendarai korban bernomor polisi KH6257BQ dalam kondisi rusak parah setelah mengalami kecelakaan. Diduga korban tewas akibat mengalami benturan keras setelah motor yang dikendarainya terlibat kecelakaan dengan mobil truk yang datang dari arah berlawanan. Menurut warga, kecelakaan terjadi saat korban yang melaju dari arah dalam kota menuju luar kota ini berniat hendak mendahului kendaraan yang berada di depannya. Tiba-tiba dari arah berlawanan datang iring-iringan mobil truk dan menyenggol motor korban hingga korban terjatuh. Kini kasus kecelakaan telah ditangani oleh petugas Laka Lantas Polresta Palangkaraya dengan meminta keterangan dari sejumlah saksi dan membawa jasad korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Doris Silvanus Palangkaraya. Ya, pemirsa, video arogansi pengendara mobil terhadap pengemudi ojek online viral di sosial media. Pengendara mobil menendang pengemudi ojek online diduga karena kesal jalannya terhalang. Sebelum diamankan polisi, puluhan tukang ojek menggeruduk rumah pelaku. Inilah rekaman video amatir cekcok mulut antara pengendara mobil dan pengemudi ojek online yang terjadi di Pekanbaru, Riau. Diduga kesal jalannya terhalang, pengendara mobil kemudian menendang pengemudi ojek online hingga terjengkang. Pasca kejadian, korban ditemani ratusan rekannya sesama pengemudi ojol mendatangi rumah pelaku di kawasan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Massa yang emosi tidak berhasil menemui pelaku. Pihak kepolisian sektor Bukit Raya dan Polresta Pekanbaru langsung turun ke lokasi dan mengamankan massa, juga membawa pelaku ke Polresta Pekanbaru. Aspirasi dari kawan-kawan bahwa pelaku penganiayaan itu sampai mengancam mau menembak. Jadi intinya tidak ada kata damai untuk bagi pelaku pemukulan terhadap ojol Pekanbaru. Tidak ojol. Semua udah ngumpul di Polresta Om. Yang terupdate-nya Om. Usai gagal mendapati pelaku dalam video viral lainnya, para pengemudi ojek online mendatangi kantor Polresta Pekanbaru. Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Nandang Mukmin Wijaya langsung menemui dan menenangkan massa dan berjanji akan memproses hukum pelaku. Kita sedang melakukan pemeriksaan pendalaman yang terhadap salah satu pelaku ini yang melakukan penganiayaan terhadap seorang anggota ojol yang ada di Kota Pekanbaru. Kan dari pengakuannya dia ada safety lah. Oh, nggak ada. Hanya dia memang sempat mengeluarkan kata-kata akan saya tembak kamu. Kini kasus penganiayaan driver ojol yang viral tersebut masih dalam penyidikan dan pemeriksaan Polresta Pekanbaru. Dari Pekanbaru, Riau, Muhammad Yusuf, iNews melaporkan. Terbakar api cemburu, seorang pria di Bekasi, Jawa Barat tega menganiaya istrinya sendiri menggunakan senjata tajam. Usai kejadian, pelaku langsung kabur, sementara korban dilarikan ke rumah sakit dan harus kehilangan tangan kanannya. Di rumah inilah Rizky Lila Rosiana, warga Kafling Santunan, Perumahan Papan Mas, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dianiaya oleh suaminya sendiri menggunakan senjata tajam dan batu. Akibat penganiayaan itu, korban harus kehilangan pergelangan tangan kanannya.
Korban yang saat itu dalam kondisi kritis kemudian ditolong dan dilarikan warga ke rumah sakit. Penganiayaan ini diduga dilatar belakangi pelaku yang cemburu usai pisah rumah sejak 8 bulan lalu. Istrinya ini minta cerai, suaminya belum menyeraikan dan bahkan informasi korban ini sudah ada laki-laki lain yang dekat gitu, mungkin ada kecemburuan barangkali. Pelaku yang kabur usai kejadian masih dalam pengejaran aparat Polsek Tambun dan Polres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, seorang bapak satu anak di Goa, Sulawesi Selatan ditemukan tewas di teras rumahnya. Polisi dalami keterangan istri korban yang kerap berubah-ubah. Polisi langsung memasang garis polisi dan melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi tewasnya seorang bapak di perumahan Taborong, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Korban bernama Aco, 40 tahun, tewas di teras rumahnya, diduga dianiaya. Hasil olah TKP sementara, polisi menemukan ceceran darah dari dalam rumah korban. Petugas juga mengamankan sejumlah benda tumpul seperti batu bata dan palu yang diduga digunakan untuk menganiaya korban hingga tewas. Saat penganiayaan terjadi, warga di dalam perumahan sempat mendengar suara korban yang berteriak meminta tolong. Menurut istri korban, saat terjadi penganiayaan, ia mengaku tengah tidur di dekat korban bersama seorang anaknya. Namun korban terbangun karena mendengar suara pintu rumah terbuka. Tidak tahu makanya itu karena tidur, Kak. Tapi dia juga, Pak, dalam keadaan tidurnya langsung bilang, ada orang masuk. Ada orang masuk, Yusran, begitu toh. Jadi saya langsung mengikut dari belakang. Lari, Kak, jadi 2 kali kayak itu. Kan dia cari gitu. Naburi ceritanya cari. Itu yang orang mau masuk. Itu yang nasa buka, Yusran. Keluar itu cari, keluar ini baru masuk lagi. Masuk lagi 2 kali, jadi 2 kali kayak itu masuk sama dia. Berdarah memang, tapi belum banyak. Tim Bidokes Polda Sulawesi Selatan yang melakukan pemeriksaan di tubuh korban belum menemukan luka bekas penganiayaan. Nanti kami jelaskan, kalau sudah ada, kami jelaskan kepada penyidik, menyampaikan bahwa apabila ada luka di tubuh korban, nanti kami sampaikan ke penyidik. Usai olah TKP, jasad korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar untuk diotopsi. Sementara istri korban yang berada di dalam rumah langsung diamankan ke Mapolsek Palangga, Kabupaten Goa untuk diperiksa. Polisi masih mendalami keterangan istri yang berubah-ubah. Diduga hal ini juga disebabkan karena kondisi psikologis sang istri yang terkejut dengan peristiwa yang menimpa suaminya.